Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sosok penting dalam agama Islam, yaitu Sayyidina Hamzah, yang tak lain adalah paman Nabi Muhammad yang meninggal dunia di perang Uhud. Dikisahkan setelah kematian Sayyidina Hamzah, Wahsy yang telah membunuh paman Nabi Muhammad ini langsung membelah dada Sayyidina Hamzah dan memberikannya kepada Hindun, seorang ratu yang Badr yang telah kehilangan suaminya di perang Badar karena dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Setelah menerima hati Sayyidina Hamzah dari Wahsy, Wahsy langsung dibebaskan dari perbudakan. Sedangkan hati Sayyidina Hamzah tadi langsung dimakan mentah-mentah oleh Hindun sebagai balas dendam terhadap Sayyidina Hamzah yang telah membunuh suaminya. Lalu siapa Wahsy itu? Wahsy yang bernama Wahsy bin Harb, si budak pembunuh Sayyidina Hamzah, gagak hitam yang dibenci kaum muslimin. Wahsy bin Harb adalah budak yang membunuh paman Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud. Wahsy adalah budak milik Jubair bin Mut'am. Pada hari-hari terakhir kehidupannya, Wahsy merupakan gagak hitam yang selalu dibenci kaum muslim. Dia menjadi pemabuk dan dihukum 2 kali karena minum khamr. Namanya dihapus dari daftar tentara. Di waktu peperangan Badar, paman Jubair yaitu Tu'aimah bin Adi tewas terbunuh. Jubair ingin membalas dendam, maka dia berkata kepada Wahsy, "Jika engkau dapat membunuh Hamzah, paman Muhammad, sebagai pembalasan atas terbunuhnya pamanku, maka engkau menjadi merdeka." Wahsy kemudian mereka bawa untuk dipertemukan dengan Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan, untuk digembleng, dididik, dan dihasut mentalnya. Hindun sendiri memiliki dendam kesumat terhadap Sayyidina Hamzah, sebab sebagaimana disampaikan orang-orang kepadanya bahwa ayah Utbah bin Rabi'ah, paman Syaibah bin Rabi'ah, saudara Walid bin Utbah, dan putranya telah dibunuh oleh Sayyidina Hamzah dalam perang Badar. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika Hindun sangat membenci Sayyidina Hamzah dan di antara orang-orang Quraisy lainnya, tidak peduli dia lelaki atau perempuan. Hindun adalah orang yang paling giat dan keras untuk menghasut orang-orang agar mau berperang. Tujuannya semata-mata agar dapat membunuh Sayyidina Hamzah, berapapun harga yang mesti dia bayar. Pada awalnya Hindun meminta Wahsy untuk membunuh salah satu dari 3 orang, yaitu Rasulullah, Sayyidina Hamzah, atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun Wahsy menjawabnya, "Aku sama sekali tidak dapat mendekati Muhammad karena para sahabatnya lebih dekat kepadanya ketimbang siapapun lainnya. Sementara Ali amat awas di medan pertempuran. Namun Hamzah terlalu galak, sehingga sementara bertempur dia tak memperhatikan ke sisi lain, dan mungkin aku dapat menjatuhkannya dengan suatu muslihat atau menyergapnya ke tikar-nya." Wahsy yang merupakan mantan prajurit di negeri asalnya sudah mampu membuat analisis tentang kondisi lawan-lawannya nanti. Maka tercapailah suatu kesepakatan bahwa yang akan dibunuhnya adalah Sayyidina Hamzah. Hindun sendiri menjanjikan kemerdekaan kepadanya jika misi ini dapat tercapai. Berhari-hari lamanya Hindun kemudian tidak melakukan pekerjaan lain kecuali menggembleng dan menghasut Wahsy serta menumpahkan sumpah serapah dan kebenciannya kepada Sayyidina Hamzah, dan juga merencanakan peranan yang akan dimainkan oleh Wahsy. Selain menjanjikan kemerdekaan, dia juga menjanjikan akan memberinya kekayaan dan perhiasan yang paling berharga milik wanita seperti dirinya. Sementara dia berbicara, jari-jarinya yang penuh kebencian memegang anting-anting permata yang bernilai tinggi dan kalung emas yang terlilit pada lehernya. Lalu dengan kedua matanya yang memancarkan semangat, dia berkata kepada Wahsy, "Jika engkau dapat membunuh Hamzah, maka semua ini akan menjadi milikmu." Bagaimanapun Wahsy juga menjadi tergiur karenanya, dan angan-angannya pun terbang melayang, dipenuhi kerinduan ingin cepat bertemu dengan peperangan yang akan datang itu. Dia membayang-bayangkan bagaimana lembingnya dapat menembus tubuh Sayyidina Hamzah sehingga dia pun tidak menjadi budak lagi.
Begitu pula dia ingin segera memiliki perhiasan-perhiasan yang selama ini menghiasi leher dan jemari istri pemimpin dan putri tokoh Quraisy tersebut. Hari demi hari teruslah berjalan dan waktu peperangan semakin dekat. Wahsy pun mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke medan perang. Di era Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, Wahsy berkisah tentang bagaimana ia membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib kepada Ja'far bin Amr bin Umayyah Damri dan Abdullah bin Adi bin Hiyar. Ja'far menyatakan bahwa ketika mereka berdua duduk di hadapan Wahsy, mereka bertanya, "Kami datang ke sini agar engkau dapat menceritakan kepada kami bagaimana engkau dapat membunuh Hamzah." Dia menjawab dengan mengatakan, "Aku akan menceritakan kejadian itu kepada kalian, karena aku telah menceritakannya kepada Rasulullah saat beliau bertanya kepadaku tentang hal itu. Aku pernah menjadi budak Jubair bin Mut'am, yang mana pamannya Tu'aimah bin Adi terbunuh dalam perang Badar. Ketika kaum Quraisy berangkat ke perang Uhud, Jubair berkata kepadaku, 'Engkau akan menjadi orang bebas jika engkau berhasil membunuh Hamzah, paman Rasulullah, untuk membalas kematian pamanku. Aku adalah orang Ethiopia yang mampu melempar lembing dengan ketepatan orang-orang Ethiopia, yang pada waktu itu terkenal dengan kemahiran mereka dalam memainkan lembing, atau bisa disebut dengan tombak. Ketika melempar lembing yang tak lain adalah tombak, aku jarang meleset dari sasaran. Oleh karena itu, aku pergi dengan yang lain. Dan ketika kami melawan Muslim dalam pertempuran, aku bergegas untuk mencari Hamzah. Aku mencari dia sampai akhirnya aku melihatnya di salah satu ujung pasukan dengan tubuh kekar yang tertutup debu. Dia tampak seperti unta coklat menghantam orang-orang dengan pedangnya dengan sangat keras sehingga tidak ada yang bisa bertahan di hadapannya. Demi Allah, aku mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapinya dan menyembunyikan diriku di balik pohon atau batu sampai dia mendekat ke arahku. Namun Siba bin Abdul Uzza mendahuluiku kepadanya. Ketika Hamzah melihat Siba, dia menyerunya, "Kemarilah padaku, wahai putra wanita tukang sunat." Hamzah kemudian menebas Siba dengan sangat kuat sehingga kepalanya lepas seolah-olah jatuh begitu saja. Aku kemudian menggoyang-goyangkan lembingku, mengambil ancang-ancang sampai aku yakin bahwa itu akan mengenai sasaran, dan kemudian melepaskannya untuk terbang. Lembing itu menghantamnya di bawah pusar dan menembus tubuhnya sampai keluar dari selangkangannya. Dia mulai mendatangiku tetapi jatuh pingsan. Aku kemudian membiarkan dia seperti itu sampai dia wafat. Aku kemudian kembali ke jenazah Hamzah, mengambil lempingku dan kembali ke camp. Aku kemudian duduk di sana karena aku tidak memiliki urusan lain. Aku telah membunuh Hamzah hanya untuk mendapatkan kebebasanku. Aku kemudian kembali ke Mekah dan dibebaskan. Aku menetap di sana sampai Rasulullah menaklukkan Mekah. Setelah itu aku melarikan diri ke Taif. Aku tinggal di sana sampai saat utusan dari Taif menemui Rasulullah untuk masuk Islam. Semua jalan kemudian tertutup untukku dan aku berpikir, haruskah aku pergi ke Syam, ke Yaman, atau tempat lain? Demi Allah, aku masih terpaku dengan pikiran ini. Ketika seorang berkata kepadaku, "Betapa bodohnya engkau. Apakah engkau masih belum tahu bahwa Muhammad tidak pernah membunuh siapapun yang masuk ke agamanya dan mengucapkan kebenaran syahadat?" Aku kemudian berangkat sampai aku menemui Rasulullah di Madinah. Rasulullah tidak tahu tentang kedatanganku dan tidak ada yang memberitahunya tentang kehadiranku. Sementara aku berdiri di hadapannya mengucapkan kebenaran syahadat. Ketika beliau melihatku, Rasulullah bertanya, "Apakah engkau Wahsy?" "Ya, wahai Rasulullah," jawabku. Beliau kemudian berkata kepadaku, "Duduklah dan katakan kepadaku bagaimana engkau dapat membunuh Hamzah." Aku kemudian menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sebagaimana aku telah menceritakannya kepada kalian. Setelah aku menyelesaikan kisahnya, Rasulullah berkata kepadaku, "Sembunyikan wajahmu dariku agar aku tidak harus melihatmu. Jangan biarkan aku melihatmu, karena itu mengingatkanku kepada kematian pamanku." Aku kemudian terus menghindari tempat-tempat di mana Rasulullah berada sehingga beliau tidak perlu melihatku. Aku terus melakukan hal itu sampai Allah mencabut nyawa Rasulullah. Ketika kaum muslim berbaris untuk melawan Musailamah al-Kadzab,
pasti pembohong besar dari Yamamah. Aku pergi bersama mereka. Aku membawa serta lembing yang sama yang aku gunakan untuk membunuh Hamzah. Pertempuran kemudian dimulai. Meskipun aku sebelumnya tidak pernah mengenalnya, aku mengetahui Musailamah yang sedang berdiri dengan pedang di tangan. Saat aku bersiap untuk membunuhnya, seseorang dari Ansor juga bersiap untuk membunuhnya dari arah lain. Aku kemudian menggoyang-goyangkan lembingku, mengambil ancang-ancang sampai aku yakin bahwa itu akan mengenai sasaran, dan kemudian melepaskannya untuk terbang. Saat lembingku menghantamnya, orang Ansor itu menyerangnya dan menebasnya dengan pedangnya. Hanya Rukmu yang tahu siapa di antara kami yang telah membunuhnya. Jika aku yang telah membunuhnya, maka meskipun aku telah membunuh manusia terbaik setelah Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah, aku juga telah membunuh manusia terburuk, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.